Nah, oke guys. Dalam video kali ini gua akan memberikan kepada kalian tutorial bagaimana cara agar mobil RC MN78 ini menjadi waterproof. Nah, gimana caranya? Nah, ini dia rahasianya guys. Alat 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 apa? Alat tahan air, anjay. Nah, kita biar si mobil MN-nya ini menjadi waterproof, kita akan memakai kutek transparan guys ya. Kalian juga bisa menggunakan clear gloss, tapi dalam kesempatan kali ini gue bakal make kutek transparan. Oke. Nah, untuk pertama-tama tentunya kita harus membuka kap, bukan kap, memisahkan sasis dan bodinya ya guys ya. Nah, setelah ini kita juga harus mencopot semua ini guys ya. Kita harus mencopot semua kabel-kabelnya dan si elektronik yang lempengan ini nih yang kita bakal beri lapisan. Nah, setelah kita melepaskan apa ya namanya tuh, kabel-kabel, lampu dan lainnya, kita juga melepaskan baut PSB yang lempengannya ini dengan cara yaitu membuka baut yang ada di sebelah sini. Sudah guys. Nah, ini dia. Ini adalah bagian yang harus kita di waterproofkan dengan cara menggunakan kutek transparan tadi. Ada dua komponen yang harus kita beri kutek atau diberi waterproof, yaitu yang satunya lagi adalah, nah ini dia, PSB bagian lampunya guys ya, yang harus kita beri waterproof lagi. Nah, kita cabut-cabut dulu kabelnya. Nah, setelah kita cabut bagian PSB bagian lampu, nah ini dia. Nah, dua komponen ini yang bakal kita berikan lapisan waterproofnya guys. Nah, setelah kita berikan lapisan waterproof pada dua komponen ini, insya Allah insya Allah bisa ya. Oke, langsung aja kita lapisin. Nah, kita ini akan melapisi, ya gue baru tahu ini guys, ini tuh namanya receiver ya guys ya. Maaf, namanya juga pemula gitu kan. Oke, langsung aja kita bakal lapisin dan langsung dijemur. Kita bakal lapisin 3 lapisan guys ya, biar lebih mantap. Bismillah. Nah, kita lapisin yang ada di sini. Selanjutnya adalah yang bagian lampu.
Nah, setelah kita lapisin kayak gini, kita jemur guys ya. Oke. Nah, ini dia guys, setelah melakukan proses pelapisan, gue melapisinya sebanyak 3 lapisan. Nah, ini dia receivernya yang sudah dilapisi dan sudah kering juga, sedikit berkilau-kilau ya guys ya. Nah, setelah ini kita akan langsung pasangkan kepada RC-nya ya guys ya, dan kita langsung bakal coba di air apakah bisa atau enggak. Semoga aja bisa, amin. Oke, let's go. Nah, kita sudah ada, kita langsung aja pasangkan receivernya ke RC-nya lagi guys ya. Nah, setelah kita pasangkan guys ya, kita bakal coba melakukan tes. Bismillah ya guys ya. Pertama kita bakal tes apakah ini akan nyala atau enggak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wes, coba nyalain baterainya. Nah, nyala guys ya. Berarti untuk ininya udah aman, dan selanjutnya kita akan tes di air guys ya. Gue ragu ininya di ini. Oke lah, langsung aja tes. Nah, kita bakal coba guys, masukin ke air. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wih, bisa guys. Wih, nyala bro. Akhirnya kita sukses guys. Ini gayung ngalangin anjing. Ntar guys, kita gayungnya. Berhasil guys. Uji coba kita berhasil. Oh ya. Kok mati anjing? Ya. Tadi berhasil guys, kok sekarang mati? Di mana salahnya ya? Nih, ini nyala guys. Nah, nyala nah. Ya kan? Ini kadang nyala, kadang mati. Kita lagi. Tapi kayaknya tuh agak kayak apa ya, rada kurang smooth, gak tahu kenapanya. Tapi yang jelas ini nyala. Cuma tuh gak bisa senormal kita kalau lagi kayak di darat gini guys. Nih, gua nyalain lagi tuh. Tuh, kalau di dalam air tuh kayak endut-endutan. Nah guys, nah mungkin ya nyala mah nyala, cuman kayak endut-endutan gitu loh guys kalau di dalam air. Nah, mungkin buat nextnya gue bakal coba lagi gimana caranya biar dia tuh biar bisa gerak smooth, entah apa yang harus gue lakukan. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup segini aja guys. Kesimpulannya ini berfungsi, namun pergerakannya pada saat di dalam air tuh kurang bagus guys. Nggak gitu. Jadi kalau di dalam air tuh malah mati nyala gitu guys. Oke, tunggu next videonya ya di part 2. Semoga aja gue bisa mensempurnakan ini guys ya. Oke, thank you.